Dalam kehidupan, hubungan percintaan tidak selamanya indah. Pahit dan manisnya sudah merupakan takdir yang akan dirasa. Di acara ini kita akan mengungkap beberapa permasalahan dalam hubungan percintaan seperti perselingkuhan, cemburu buta, posesif, atau cinta karena magis. Semuanya akan diungkap malam ini di Garis Tangan. Mas Jaya. Saya hostnya. Saya Mas Robi juga Saya kasih waktu untuk bicara kalau saya berikan.
Oh, tunggu sebentar. Dia kemarin habis aku bawa ke dokter, habis aku suntikin vitamin. Makanya dia sekarang jadi gendut banget. Bu, kamu udah makan, Bu? Udah. Itu kamu beneran di rumah, Bu? Iya, aku lagi di rumah. Suara siapa ya? Enggak. Suara TV deh kayaknya. Oh, kamu lagi nonton TV? Iya, lagi nonton Robby Purba di sini. Halo. Yap. Hai. Mbak Fatima, betul? Ya. Kok ada itu sih, Bu? Apa? Bubu? Bukan Roy Kiyoshi ini, Robby Purba. Beda. Panggil nama aja. Halo, salam kenal. Gimana sih, katanya lagi di rumah? Ya, maaf, halo Mbak Fatima. Saya izin bawa kamera, boleh ya? Ini ada kamera di belakang saya. Dan ini banyak kamera di sini. Saya izin boleh ya? Aduh, kok ada kamera-kamera segala ya, Pak? Ya nggak apa-apa. Ini ada apa ya? Jaya Mbak. boleh jelasin, Jaya. Kita lagi di acara garis tangan. Dan kita mau tes kekompakan aja sih. Iya. Kamu bilang aja kalau pengen buktiin kalian nggak ada apa-apa. Kalian emang nggak ada apa-apa kan? Kita nggak ada apa-apa kan? Kalian nggak ada apa-apa, Kita benar? teman dekat. Ya, Bubu itu Bubu? teman baik aku. Bubu? Oh. Kok panggilan teman baik masa ada panggilan sayang Bubu? Oh, so sweet. Kalau kamu manggil dia apa tadi? Mumu? Mumu Gomez? Apa? Mamau. Mamau? Panggilan sayang teman aja. Saya mau nanya sama Fatima. Iya, panggilan sayang teman. Oke, Fatima sekarang temenan ya sama Jaya? Iya, teman baik. Oke, dulu pernah pacaran nggak? Jujur, Tuh, kita nggak ada hubungan apa-apa. jangan kemana-mana matanya. Jangan kemana-mana matanya. Saya nanya, dulu pernah pacaran nggak? Iya, pernah. What? No, kenapa langsung? Sebentar, jangan dibuang dulu handphonenya. Berarti kalian mantanan ya? Iya, Bubu itu mantan aku. Wow. Nggak, soalnya tadi Bubu bilang kamu teman biasa doang. Oh gitu? Iya. Kita teman biasa, Bu. Jadi kamu tuh kekasih yang nggak dianggap gitu. Mantan yang nggak diperhitungkan. Selamat ya. Rasanya gimana Fatima? Jadi mantan yang nggak dianggap? Enak nggak? Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Gak apa-apa. Oke, terus nyesel nggak video callan 1 jam sama mantan? Ternyata kamu nggak dianggap mantan. Nyesel nggak? Enggak sih, aku tahu Bubu gak gitu kok. Mungkin karena ini lagi di depan orang banyak kali ya. Oh. Emang biasanya gimana kalau di belakang? Kayak kamu belum hapus makeup deh, kayaknya dimatiin aja dia mau hapus. Kenapa? Nggak apa-apa, lanjut dulu. Emang dia mau ngelenong harus ngapus makeup? Nggak apa-apa. Ya udah cukup lah ya. Stop. Kamu bilang kamu nggak ada hubungan sama dia, tapi kamu malah angkat telepon dia. Kamu gak ngehargain aku. Aku video call ini di depan kamu ini, aku membuktikan bahwa aku tuh nggak ada hubungan apa-apa sama si Fatima. Itu jawaban kamu. Iya, Jujur. jujur. Tapi tadi Fatima jawab apa ya? Cuma mantan. Fatima itu jawab dia itu mantan kamu loh. Masa lalu. Kamu bilangnya bukan Kamu kan mantan. masa aku sekarang udah Kamu masa bilang depan. cuma teman baik.
Sekarang jadi teman baik ya. Tapi nggak diakuin mantan tadi. Ya karena masa lalu nggak usah diinget-inget mas, kita lupain aja lah masa lalu. Kalau emang nggak diingetin, kenapa di video call? Saya bingung aja, mantan aja nggak dianggap. Mungkin kamu suatu hari menjadi istri yang nggak dianggap nanti. Gini aja deh, sekarang kan ini tadi Mas sudah saya tes nih. Ternyata Mas bohong. Telak dong bohongnya. Ya, Ternyata Fatima bohong-bohong nggak dianggap nyantai lah. mantan gitu. Nah sekarang agak ke tengah sedikit sini. Sekarang saya tanya, Mbak Desi nggak pernah ngasih pin handphone ke Mas Jaya kenapa? Nggak apa-apa. Video call
Hah? Mbak Desi kenal sama orang ini? Iya. Kenal banget, Bang. Kenal banget. Iya, dekat. Dan saya harus menghentikan. Abang jangan ngikutin saya lagi. Stop semuanya dan kembali seperti semula. Yuk. Pak, udah aman? Kamu itu anak muda. Ngerjain saya sampai gatel-gatel. Jangan langsung kasar begitu dong. Aku mau nanya sama Desi bentar. Nggak bisa. Benar. Kamu nggak boleh benar, lakukan Rek, begitu. No. Iya, aku emang... Nggak bisa begitu dong. Jangan kasar dong. Aduh, saya. Lo belajar menggila lo. Sebentar dulu, sebentar sini. Oh, jangan kasar dong begitu. Daripada kamu dipukul nanti tenang. Masih di situ dulu sebentar. Nggak, dari tadi mereka tuh nyudutin gue. Iya, saya sebentar tenang dulu. Tapi ternyata yang ada aib Desi sama keluarga. Iya, ini kan tadi Pak Yudi baru bilang katanya Desi ini sudah pernah menikah. Emang pengakuannya sama kamu tuh belum pernah menikah? Ya, aku taunya dia gadis. Oh. Dinikahin sama siapa Pak emang? Ya sebelumnya Tenang dulu secara ini sahabat saya. Kebetulan Sahabat saya sendiri. ya terlilit utang piutang, makanya saat itu Tuh. Ada Bapak, motif juga Robi di saya balik nikahkan ini. dengan sahabat saya. Teman untuk Berarti Bapak jual adik Bapak sendiri dong? bukan begitu bang. Kalau saya kan Desi ngerasa dijual nggak sama kakak sendiri? Sebenarnya aku ngerasa banget dijual sama abang. Tuh. bener-bener abang ada otak. Kamu ngerasa dijual? Berapa tahun nikahnya, Des? 1 tahun 2 bulan. Akhirnya kenapa bisa cerai? Karena KDRT. Abang macam apa? Ya kalau perkara itu kan sahabat saya kurang tahu persis kalau melakukan KDRT bang. Memang Kamu nggak kasihan? Iya. Sejak bulan Iya. keberapa Desi dipukulin? Baru 3 bulan nikah memang awalnya Udah baik-baik bang. dipukulin. Terus Desi kenapa bohong sama calon suaminya? Saya nanya. Kenapa bohong sama? Aku disuruh abang. Disuruh. Salah calon istri. Mungkinkah ini sebuah karma sebab akibat ya Robi, antara dia juga melakukan sesuatu yang disembunyikan, kemudian dia juga mendapatkan buah dari ini juga. Abangnya udah nggak punya hati lagi ya. Iya. saya Semata-mata demi uang ya Robi. Betul, Roy. Itu yang saya rasakan di sini auranya. Ini saya pengen panggil satu expert teman kami berdua. Ya. Seorang ahli yang bisa bukain hati kamu nih. Biar kamu apaan, tuh Bang? biar kamu ngerasain sakitnya jadi adik kamu. Dipukulin dan betapa dia tuh ngerasa dijual ya. Ya, biar kamu tuh sadar diri. oke, saya coba bang. Enggak, saya nggak nyuruh kamu coba-coba. Ini bukan tantangan atau apa. Saya pengen kamu buka kepala hati kamu semua itu. Biar kamu semakin cinta sama adik kamu, tahu diri sedikit. Jual adiknya buat utang. Saya mau manggil Mbak Vina. Mbak Vina boleh bergabung di sini Mbak Vina. Silakan Mbak Vina. Tenang dulu ya. Agak jauh di kesini kita. Halo, Hai Mbak Vina. Mbak Vina. Mungkin Mbak Vina tadi sudah dengar ya. Iya. Sembari menunggu di sana. Mbak Vina boleh di antara mereka berdua. Silakan Mbak Vina, ini ada seorang abang nih yang tidak bisa ngerasain gitu betapa perih dan pedihnya jadi adik kandung yang dijual secara nggak langsung dijual untuk melunasin utang sama sahabatnya. Permasalahannya Mbak Vina, abangnya udah nggak punya hati lagi. Silakan Mbak Vina.
Nah, biasanya kan di sini saya menggambarkan perasaan orang dengan lukisan pasir ya. Tapi di sini saya nggak akan melakukan hal itu. Nah, di sini saya ingin meningkatkan kepekaannya Mas Yudi ini. Karena gimana ya? Kalau misalnya kita normalnya tuh orang tuh 50% merasakan kepekaan orang lain. Oke. Supaya Mas Yudi bisa merasakan kepekaannya Mbak Desi hingga 100%, saya boleh minta tisu di sini sebagai media untuk meningkatkan kepekaannya hingga 100%. Boleh tisunya, silakan dia masuk. Terima kasih Mbak. Oke. Bapak yakin sebenarnya merasakan apa yang dirasakan oleh Mbak Desi? Nah, di sini saya punya tisu. Tisu ini adalah media yang digunakan untuk Bapak untuk menghapus air mata yang dikeluarkan oleh Mbak Desi atas sakit hatinya yang dirasakan. Nanti Bapak usap air matanya. Setelah diusap, Bapak genggam tisu tersebut. Saya nggak kuat lagi di nestapa hidup ini. Kayaknya udah, maafin aja. Maafkan saja. Berubah nggak yang di sini? Yang di hati berubah nggak? Beda nggak? Itu benar-benar. Ini siapa lagi ini? Tunggu, saya bingung ini. Jai, kamu ngapain sih masih mau sama dia? Dia tuh janda, Jai. Apa lagi ini Tuhan? Beri kamu sama aku. Maksud kamu apa ngomong kayak gitu, Zahra? Ya udah, dia calon suami aku. Sebentar. Iya, Des, gue pengen ngaku. Kalau dia tuh sebenarnya mantan gue. Saya tanya, yang ngundang kamu ke sini siapa? Iya. Kenapa kamu bawa mantan kamu? Dia sudah saya anggap sebagai sahabat saya. Tujuannya dia datang apa? Buat hubungan kita jadi baik sih sebenarnya. Tapi Kita itu siapa? Kita itu siapa? Aku sama Desi. Sama Desi. Tapi Kak Robi, maaf. Awalnya Jaya itu ngomong dan bahkan Zahra pun ngomong sendiri kalau dia itu berhubungan cuma sahabat. Ya. Teman baik, gak Ya. ada mantan. Terus? Makanya aku selalu ngizinin dia berdua buat jalan kemana-mana. Tapi aku masih sayang sama dia, Des. Wow. Dia gak bisa kayak gitu, Zahra. Ini calon suami aku. Kamu jelasin, Jay, yang sebenar-benarnya. Kan aku udah bilang sama kamu, kamu tuh mantan aku, kita nggak ada hubungan apa-apa lagi. Ya, Kan kita udah berteman. Kamu ingat gak, Jay, kita pernah ngapain aja? Gila, bro. Segampang itu kamu lupain aku. Sini dulu, sebentar. Emang sebentar. Zahra ya namanya, Desi sini. Emang kenapa kamu sudah ngapain aja sama dia? Angkat lagi maskernya. Ya, Saya yang nanya sama kamu, nggak usah nanya, Roy. Ya, saya merasakan si Zahra ini sudah melakukan tindakan dengan Jaya. hebat banget, Zahra. Wow.
Ternyata kamu yang aku anggap teman baik aku, Wow. yang aku rela-relain Betul. calon suami aku buat jalan bareng sama kamu, nganter kamu kemanapun. Tapi kamu ngecewain aku sekarang. Ya kamu jangan salahin aku juga dong. Salahin juga dia. Memang aku nggak nyudutin kamu ataupun Jaya yang salah. Salah dua-duanya. Kamu tahu di situ posisinya aku ini bakal jadi calonnya Jaya. Enggak, yang salah itu sebenarnya kamu sih, Mas Jaya. Ngapain sih bawa mantan sebenarnya? Apa yang mau dibuktiin? Hah? Dia udah aku anggap sebagai teman aku Ya, sendiri. iya, tujuannya apa bawa mantan ke sini? Wow. Teman. Ini dia nggak terima dipanggil Dari teman doang. tadi kamu iyalah. Jangan bilang nunjuk teman. perempuan, saya nggak suka laki-laki nunjuk perempuan. Tapi dia nggak sesuai. Jangan nunjuk perempuan. Nggak sesuai apa maksudnya? Selama ini emang kita udah berteman baik, tapi kenapa Emang dia sekarang mau kamu ngomong briefing dia dulu? Oh ya Jaya. yang sama kakak lo ini? Enggak. Dan lo juga sekarang kalian percaya jangan gila. Jaya, Udah. dengerin gua. Kita nggak jadi nikah, lo nikah sama abang lo yang Jadi kamu tuh sebenarnya masih pacaran sama Jaya? Aku masih sayang sama dia, tapi dia Kamu pacaran apa enggak? udah jadi mantan. Ya udah berarti kamu salah, kamu baper. Kamu kenapa mau diundang di sini? Karena aku mau ngebuktiin aja Tentang? sayang aku sama dia. Terus ternyata kamu didam aja, dibuang aja kan? Iya. Apa dasar kalau Mbak Jasmine harus kirim lokasi? Mas nggak pernah percaya Ya, sama Mbak saya kan harus tahu.
ya? Saya pengen dengar dulu. Kalian merasa hal seperti itu nggak? Kalau pasangan kalian yang banyak curigaan, sebenarnya pasangan kalian yang melakukan hal tersebut, ya nggak sih? Betul nggak? Mbak Jasmine, sehingga Mas Agung yang nggak
yang ada di hadapan mereka masing-masing berapa lama ini? Satu lagi Robi, saya ingin membuktikan sesuatu. Banyak sekali ya Roy di sini yang bisa dibuktikan. Dewo, bantu saya untuk
Kalau misalnya kamu nggak ada apa-apa, ngapain kamu marah-marah? Nggak kayak perlu gitu? emosi gitu sih. Nggak perlu emosi Nah, kayak itu gitu. nuduh-nuduh. Bukan nuduh. Roy bukan nuduh, ini kan sesuai penglihatan dia sebagai anak indigo aja. Dia kan indigo, dan ini ada firasat seperti ini. Tapi nggak gitu juga lah. Masa iya istri kakak saya sukain? Buktinya memang ada sih, kamu ketakutan, insecure gitu. Iya atau tidak? Kok gitu sih? Suka sama kakak gua? Nah, apaan lu? Apa lu marah? Oke, kita Iya buktiin. baru diomongin, baru diungkap, tapi kejadian sukanya udah lama. Gak ada yang suka, gak ada. Beneran. Ini katanya mau ngelakuin apa aja buat abangnya, tapi kok mau nyikat istri abangnya Makanya, sendiri? bener Gak kan? ada yang suka sama kakak ipar, gak ada. Kalau dari Jasmine nggak aroma suka. yang saya cium juga, Robi, ah. jangan-jangan dia menyimpan satu foto atau barang-barang, misalnya celana dalam, foto candid, dan Bentar. Ini kenapa? Ini siapa? Saya pengen Apa? ngasih tahu aja. Saya pengen ngasih tahu dia aja. Oke. Pak Ajat ngapain di sini? Apa yang mau dikasih tahu? Apa yang mau dikasih tahu? Ngapain seorang balik? Coba sini. Amannya di sini. Jangan lewat situ, Sini. Apa yang mau Pak dikasih Ajat tahu? ngapain di sini, Pak Ini yang Ajat? Roy lihat tadi. bener sekali. Ini orang yang saya lihat. Ini yang Roy lihat tadi. Iya. Jangan-jangan kamu mengetahui ya? Ya, saya tahu. Oke. Masalah ini saya Tahu. Boleh minta mic dong, boleh diam minta nggak? mic. Yang ada di sini, kenal ini siapa? Tahu semua, kalian berempat? Tahu. Tahu yang di belakang kenal? Silakan. Kamu siapa? ya Ajat, Pak. Hah? Ajat. Ajat apa nih hubungannya nih sama dua keluarga di sini? Saya driver dari Pak Agung sama Oh. Betul. Mas. Agung. Iya. Ini supir Mas Agung nih. Iya, benar. Oh, supir kalian berdua? Iya. Oke. Kenapa mau masuk ke panggung ini? Ada apa? Saya mau nyelesain ini aja, Pak. Saya tahu dia gitu, Pak. Tunggu dulu. Tahu Kamu tahu kebusukan dia nih. Ya, saya tahu. Kebusukan. Ya, Apa maksudnya, Pak? Maksudnya apa? enggak. Saya cuma pengen kelirin doang kok. tentang Gini, Bapak kan demen sama si Jasmine. Demen dari mana? Oh. Saya tahu, Pak. Bapak tuh sering lihat foto. Mas Kapan? Mbak Jasmine. Kapan? Instagram. Instagram. Iya. Apa tuh Instagram? Ya tahu Kan lah. waktu saya punya. berdua. Waktu kita berdua, Bapak ngeliatin HP, Enggak. saya ngeliat di Instagram. Pak Ajat, kalau Mbak Jasmine sendiri ngerespon nggak? Suka juga nggak sama adik Ya. iparnya? Ya kayaknya sih. Nggak, kalau kamu lihat mereka berdua pacaran atau jalan berdua nggak? Enggak sih, cuman dia sering kayak salting gitu, sering Oh. foto-fotoin gitu. Nah sekarang mau ngasih tahu ini, mau ngebongkar semua ini, motivasinya apa? Ya enggak, Pak, pengen ngerasain aja bahwa Udah lupa, udah lupa. Udah. Mending Saya Bapak. tahu keburukan. Udah, Bapak pulang aja, pulang. Ngapain di sini juga? Nggak apa-apa, Pulang. nggak apa-apa. Bapak di sini aja sekalian, nggak apa-apa. Tanggung. Kamu kalau emang nggak ada apa-apa, nggak usah takut. Kalau nggak ada Santai apa-apa, aja. ngomongnya nggak bener Coba. ya? Gini, Pak, nggak Hah? enak aja, Pak. Ngomongnya nggak bener. Ya, saya daripada nanti terancam sama bos saya, ya udah saya mendingan gini aja, Pak. Iya. Ya cuman ya. Ini sebenarnya kan kamu nggak perlu takut. Pak, bongkar aja semuanya. Nggak usah takut. Udah, Kak, udah. Kakak diam Ya aja. saya cuman sini aja, Pak. Ya udah, Ya. oke. Awas Pak lu ya.
Tunggu dulu. Ini makin complicated ini Roy. Kalau misalnya nggak ada apa-apa, ngapain kamu marah? Itu ngomongnya nggak benar. Coba, tadi kata supir bapak sendiri, mas sendiri katanya kan di handphonenya banyak foto-foto dari kakak ipar sendiri loh. Udah ngapain juga? Boleh saya lihat? Nggak boleh lah, ngapain? Diizinin? Enggak. Ya buktikan dong, kalau emang nggak ada apa-apa. Ini kakak sendiri masa mau diterabas? Ini kakak kandung loh. Kalau emang nggak ada apa-apa, kalau emang nggak ada rasa, ya nggak apa, buktiin aja. Lagian Mbak Jasmine buang-buang muka, nutup muka dulu dari tadi tuh. Keluarin HP lo. Curiga kayaknya. Iya, Kak, ditutupin sabar, Kak. Coba lihat Keluarin. handphonenya sini. Sini, mau lihat nggak? Mau ngeliat nggak handphonenya? Ini. Mana coba gue Ini lagi kebetulan aja nih, Kak. Ini ngapain di capture segala disimpan semua gini? Ini kenapa lo simpan foto? Ini lagi nggak sengaja, Kak. Lagi nggak sengaja. Lagi mau foto bunga, kakaknya lewat. Kak Jasmine lewat. Mau foto bunga tapi Kak Jasmine lewat. Ini nggak ada bunga loh di sini. Ada ini yang samping ya? Nggak ada ini nggak ada bunganya yang ketahuan banget sengaja ini mah. Ini kamu king kakak ipar sendiri kayak orang sakit ya. Iya, kayak orang sakit jiwa sih sebenarnya. Sejak kapan suka sama? Nggak ada yang suka, nggak ada. Kalau nggak suka ngapain kamu simpan fotonya? Ya sekedar kagum aja. Kagum? Berarti suka? Nggak suka, kagum karena dia ini jodoh terbaik buat kakak saya. Nah, gimana? Nggak make sense Terus lah kayak gitu. Masa jodoh terbaik. Gimana? Jasmine, coba sini dulu. Mbak Jasmine sini dulu. Sini. Lihat dulu di sini. Sebentar sini, minjam dulu handphone. Ya mas. Ini kamu familiar sama foto ini? Iya. Ya, ini foto kamu di mana? Kapan? Ini WhatsApp aku. Ini di WhatsApp. Ini profile picture WhatsApp. Iya. Jarang sih profile picture WhatsApp tuh harus di-save gitu ya. Berarti kalau nggak ada maksud tertentu ngapain ya, Roy? Ya kan? Ini foto apa? Foto IG aku. Foto Instagram. Iya. Ya nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Simpen foto kakak sendiri, Kecuali kakak kalau ipar. kakak ipar kamu artis atau apa ya nggak apa-apa di Ya save. nggak apa-apa, kakaknya kan dia keluarga kan, ngapain juga? Lo nggak pantas nyimpan foto istri saya. Aduh kakak, dengerin dulu ya. Ini cuma kebetulan aja dan juga emang saya nyimpan aja, nggak apa-apa kan? Wah, gue sih geli kalau misalkan istri gue disimpan ada ipar sendiri sih. Sakit jiwa sih itu mah. Udah kakak tenang aja, tenang ya. Cuman kebetulan Tenang aja. gimana? Ada satu orang lu apa-apaan? Gue sih Lu kenapa cuma sama kakak gua nikah sama dia. Lu tau apa lu? Ya, gua tahu lah, ini buktinya. kalau lebih dari 2-3 foto mah ini bahan. Ini ngapain, ha? Mau Ya, apa? justru saya ngelihat ini udah nggak bener di sini. Gak benernya di mana? Ya kamu punya gangguan psikis seperti itu. Gangguan psikis. Ya iyalah, ini kakak ipar sendiri kalau disimpan. Emang nggak boleh? Ya nggak boleh lah. Itu kan punya kakak lu. Punya abang lu sendiri. Nyimpan istri. Udah gak dengerin ya? Itu cuma salah paham. Salah paham gimana? Salah paham, tenang. Salah paham. Semua salah paham. Ini ada udah bubuk. Nanti saya jelasin di rumah ya. Jasmine, Mbak Jasmine pernah dideketin langsung sama adik iparnya sendiri. Iya, saya ngerasa dia adik ipar saya nggak masalah kalau dia dekat ngajak Terus ngobrol. geli nggak fotonya disimpan-simpan sini majuan? Kamu ngerasa risih nggak dipegang disimpan-simpan fotonya? Iya, risih sih. Risih. Saya kan nyangkanya dia adekku. Jadi kalau jalan keluar juga nggak masalah gitu loh. Ini kalian ini sebenarnya satu rumah, satu kediaman atau gimana sih? Satu rumah. Jadi gini Kak Robi, Ah, dia sekarang tinggal sama saya. oke. Dulu, dari kecil dia tinggal sama nenek saya. Oke. Nah terus, udah 5 tahun. Dia udah 5 tahun tinggal sama saya. Apa yang Roy lihat di sini, Roy? Dalam mata batin saya melihat si Dewo sering menguntit Kak Jasmine itu kalau lagi tidur. Seenaknya aja. Tunggu dulu, kan ini penglihatannya Roy aja, jangan darah tinggi. Sebentar dulu. Tapi itu udah gak bener banget. Masa iya ngintip kakak sendiri? Lanjutin dulu, Roy. Ini gue yang Saya nanya. melihat dia tuh sering mengintip kalau dia lagi tidur. Dan saya merasakan ketika dia tidur tuh agak setengah dibuka gitu roknya. Enggak bener. Udah gak bener. Bener nggak? Enggak. Yakin? Yakin. Yakin? Yakin. Coba. Berani demi Tuhan? Lo serius? Tunggu, sebentar. Saya tantang. Berani demi Tuhan? Berani bawa nama Tuhan? Diam kan? Gila. Ini artinya berarti benar lo ngintipin kakak ipar lo sendiri? Lagi kebetulan Demi dia lewat. Tuhan? Ya udah. Lo serius? Enggak bang. Itu cuma kebetulan. Lu
Lo udah kebetulan aja. Tenang. Kebetulan aja lagi lewat, kakak emang lagi tiduran. Lo nggak ada. Tenang nggak? Nggak Itu mungkin. istri kakak lo sendiri. Nggak mungkin. Lo percaya sama adek? Percaya apa? Oke, sudah cukup Roy? Udah cukup itu seperti itu. Oke. Nah, sekarang biar adil juga dan mengungkap fakta dan misteri ini, saya ingin Lutfi, Mas Lutfi. Mas Lutfi untuk ya, saya ingin buka apa yang terjadi di sini. Wow, Apa? Lintah? lintah. Apa ini tandanya Roy? Kalau saya bisa menerjemahkan ini, jangan-jangan ini Aduh, adalah geli gue. Lutfi, kamu seperti memanfaatkan situasi dan momen dari seseorang ya. Ah, enggak gini, Mas. Enggak. Seperti lintah yang mengisap darah, jangan-jangan kamu juga benalu bagi seseorang. Enggak sih, enggak pernah jadi benalu. Lu diem aja, lu di menua kakak gua, lu tuh kagak ada. Lu juga gak bener lu. Jadi sebenarnya dia juga si Lutfi ini menganggap dirinya tuh pengen jadi orang yang lebih makmur, tapi nggak tahu gimana caranya. Oh, Jadi halu. Jadi dia bisa juga meminta sana sini untuk pinjaman dana seperti Nah, itu, ini- untuk modal. Oh. Seperti itu, Robi. Saya mau panggil satu expert kita lagi di sini ya, yang bisa mengungkap lebih dalam lagi tentang Lutfi. Panggil saja langsung, ini dia Vina. Mbak Vina, silakan. Mbak Vina mungkin sudah dengar pertengkaran antara dua keluarga yang tinggal satu atap ini. Dan saya mungkin Mbak juga pernah ditaksir sama adik ipar atau kakak ipar sendiri? Untungnya enggak, karena Untungnya adik ipar enggak. saya perempuan semua. Oh, untungnya Mas Darko keluarganya wanita semua kakak Iya. adiknya ya. Oke. Mbak, ada dua tanda di sini, ada dua lintah. Dan dari penglihatan mata batinnya Roy, kalau Mas Lutfi ini katanya lintah darat di keluarganya sendiri. Oke. Jadi di sini saya akan meningkatkan kepekaan Mas Lutfi. Iya. Sini Lutfi. hingga 100%. Oke. Karena sebenarnya manusia itu hanya memiliki 50% kepekaan terhadap orang lain. Oke. Jadi kita nggak merasakan apa sih sebenarnya apa yang dirasakan sama orang itu gitu. Oke. Jadi tadi saya lihat di sini ada lintah, seperti Roy bilang juga ada yang hubungannya dengan harta. Ya. Nah, saya mau minta, karena berhubungan dengan harta ya, biasanya berhubungan dengan uang. Oke. Maksudnya punya dompet? Punya. Bawa dompetnya sekarang? Untuk apa? Saya boleh lihat? Nggak, bukan copet kok dia, nggak apa, keluarin aja. Ada uang di dalamnya? Ada. Boleh diambil uangnya? Silakan diambil duitnya. Enggak ada sih. Paling ini nih. Apa? Nggak apa-apa. ATM ada ATM? Ada. ATM. Oke, ada ATM. Nah, di sini saya pengen kartu ATM ini coba berikan pada kakak ipar Anda. Kakak Mas ipar? Agung. Karena ini berkaitan dengan Agung. Karena tadi kan berhubungan dengan harta. Nah, di sini saya ingin meningkatkan kepekaan Mas Agung sendiri terhadap Lutfi. Apa sih yang dirasakan Lutfi terhadap Agung? Dan di sini membutuhkan satu materi, satu benda yang digunakan untuk meningkatkan kepekaan tersebut. Berarti ada Hingga 100%. keterkaitan antara adik ipar yang ini dengan kakak ipar ya? Tentu saja. Oke, silakan Boleh diberikan diberikan kepada Agung. Lalu? Nah, di sini saya ingin Agung menggenggam kartu ATM tersebut, menggenggam sambil memejamkan mata, memikirkan apa sih isi dari ATM itu, bagaimana bentuknya, apa isinya, seberapa banyak uangnya di dalamnya, nomor PIN-nya apakah banyak sekali isinya, atau apa saja transaksi yang sudah dilakukan. Dipikirkan dengan jauh lebih dalam. Kemudian saya hitung mundur 3, 2, 1, Anda bisa merasakan kepekaan 100% apa yang dirasakan oleh Lutfi. Ya, gue benci dengan kakak ipar gue. Karena dia sukses, dia nggak bantu gue. Dia nggak bantu keluarga gue. Dia bejat. Dia laki-laki bejat. Gue benci sama dia. Agung itu bejat? Iya, kakak ipar saya bejat. Gak pernah bantu sama sekali? Enggak. Makanya, aku fitnah dia supaya dia cerai sama kakakku. Oh, ini biang keladi. Enggak, Kak. Enggak gitu, Kak.
Ini apa-apaan sih? Megang ATM tiba-tiba nanyain kayak gitu-gitu. Apaan sih? Masa percaya sih bisa transfer kayak gitu? Jadi ini tuh Nggak sebenarnya mungkin. ini ya Mbak, apa yang ada di memori dia itu tertransfer. Iya, tertransfer di dalam pikirannya Agung. Ini nggak kayak gini kan sebenarnya. Ini bohong ini. Tapi betul itu, iri. Enggak, sama sekali enggak. Iri sama suksesnya kakak ipar sendiri. Enggak. Emang pengen cerai juga, kamu doain mereka cerai. Ya enggak mungkin lah. Ya terus? Saya kan sayang sama kakak saya. Oke, tapi Saya pasti kenapa? doain yang terbaik buat kakak saya. Tapi kenapa? Yang terbaik apa kira-kira? Mereka cerai. Ya enggak gitu, Mas. Kenapa kamu iri? Enggak iri. Kenapa kamu iri? Ya ini udah tertransfer apa yang ada di kepala kamu dan niat kamu udah transfer ke sini. Kenapa kamu iri? Capek jadi miskin? Dia tuh Jawab saya. Kenapa kamu iri? Dia tuh nggak pernah bantu keluarga saya, Mas. Selalu mikirin dirinya sendiri sama adenya. Saya hidup sendiri. Saya minta modal, cuma dimodalin sekali. Habis itu kan juga udah Ya bangkrut. untung yang bikin bangkrut siapa? Kan ente. Lo udah gua kasih modal Heeh. untuk buka usaha. Ya terus Tapi kemana? Sekarang gini Bang Agung. Itu modal udah nggak ada. larinya kemana? Main cewek. Harusnya lo bersyukur gua kasih modal, ya. Tapi nggak lo kelolain, ya. Malah lo buat poya-poya. Lu kasih kesempatan gua lagi lah. Ini gimana? Terus maksudnya gimana? Maksud kamu apa kayak gini? Ya nggak gitu, Kak. Emang selama ini aku ngedidik kamu seperti ini? Ya kakak masa percaya sih, Kak, ada orang tiba-tiba ngomong gini bawa ATM aku. Ya selama ini kan kamu selalu ngejelek-jelekin Mas Tunggu. Agung kan? Di depan aku? Sebentar. Ini artinya yang selalu bisikin Agung tentang kakakmu selingkuh itu diri kamu atau sebaliknya gitu. Yang selalu kasih bisikan tuh kakak gue selingkuh atau apa itu kamu berarti? Ya enggak sih. Iya atau enggak? Yang Kurang selalu suka Mas sama dia. Ya berarti iya kan? Nah selesaikanlah kalian bertiga sendiri. Keterlaluan. Tapi gue tetap sayang sama lu, Kak. Ah? Gue cuma nggak suka sama dia doang. Ngomong apa? Oke. Kamu pergi aja sih. Bisa begitu ya Mbak Vina ya, tertransfer Tapi, Kak, semua ya. Udah pergi sana. Gue bisa jelasin tadi lu. Enggak, pergi. Lu diem aja lu. Lu juga pergi ke sana. Ini kacau banget nih adik-adik ipar nggak ada yang tahu diri semua. Gimana? Gimana? Masih pengen simpen foto kakaknya? Oh masih pengen. Agak geli ya saya dengarnya ini. Tunggu dulu, kalian berdua ini jadi sebenarnya kan korban adu domba dari lebih tengah lagi. Lebih geser ke Mbak Vina boleh. Jadi sebenarnya kan udah ketahuan sekarang. Ada dua adik ipar yang tidak suka hubungan kalian romantis. Yang satunya adik. Kamu ilfil nggak sama adik sendiri? Suka sama istri sendiri? Ilfil lah. Ilfil. Mau diusir dari rumah pada akhirnya? Soalnya kan tadi Roy ngelihat dan dia sudah demi Tuhan dan ternyata benar. Istri kamu maaf ya pemirsa, diintip-intip begitu. Ya. Gimana? Menurut hati saya benci. Ya kecewa lah. Tapi mau gimana lagi kan? Jadi akan diusir atau enggak nih? Ya enggak lah. Ya, Dia juga diusir adik dong. saya. Sebaiknya sih menurut saya sih ya bukannya kita gimana ya, cariin rumah kontrakan dulu lah. Ini kan adik-adik iparnya semuanya maaf lagi kurang uang nih gitu. Daripada berantem terhasut lagi, teradu domba lagi, lebih baik begitulah dikontrakin dulu. Tapi mereka jangan satu rumah, nanti mereka jadi suka sama suka berdua. Ya. Jadi masih mau diselamatkan atau enggak pernikahannya? Masih. Aman jadi nih? Aman, udah ketahuan ya, ternyata internal sendiri ya. Oke, Roy, Mbak Vina, dan garis keras yang ada di rumah masing-masing sedang menyaksikan kita sekarang secara live. Saya yakin kalian punya penilaian masing-masing ya. Pengen dengar dulu suara dari garis keras kita. Apa kabar teman-teman, masih semangat ya? Semangat, harus semangat. Karena habis ini adalah tugas kalian untuk memberikan voting siapa kira-kira dari dua pasangan kita malam hari ini yang masih bisa diselamatkan percintaannya. Dan kita akan memberikan mereka love card. Dan itu adalah tugas dari garis keras. Malam hari ini di garis tangan, di hadapan Anda semua di rumah dan juga garis keras yang menyaksikan sejak awal tadi, dua pasang kekasih telah terkuak kisah cinta mereka. Awalnya mereka memang menyembunyikan rahasia di balik dari percintaan mereka, namun berkat bantuan dari kedua expert saya, yaitu Roy Kiyoshi dan juga Vina, akhirnya segala rahasia bisa terkuak.
Untuk sekarang, saya serahkan kepada Garis Keras yang menyaksikan kita secara live streaming untuk bisa memberikan penilaian. Pasangan manakah yang masih bisa diselamatkan kisah cintanya? Saya sedikit merecap dari pasangan pertama kita, di mana pasangan pertama kita di sini ada permasalahan tentang ketidakpercayaan masing-masing dari mereka. Dan tampaknya permasalahannya adalah tentang hadirnya orang di masa lalu yang tampaknya mengganggu proses ke jenjang pernikahan yang dalam beberapa bulan akan mereka lakukan. Walaupun memang belum ada solusi di antara mereka berdua, tapi kita tidak tahu apakah mereka bisa saling percaya atau tidak. Sementara untuk pasangan kita yang kedua, tampaknya campur tangan dari masing-masing adik ipar adalah kerikil di rumah tangga mereka. Adik ipar tampaknya sesaat lagi akan diusir dari rumah mereka demi menghindari konflik-konflik lainnya. Sekarang saya serahkan kepada para garis keras untuk bisa menilai apakah pasangan pertama atau pasangan kedua yang pantas mendapatkan love card. Garis keras bersiap. Berikan penilaianmu sekarang. Sekarang garis keras sedang memberikan voting mereka atau penilaian mereka tentang pasangan pertama dan juga pasangan kedua, dan ini adalah penilaian yang sangat subjektif sekali tentu saja ya. Berdasarkan dari pendapat masing-masing garis keras yang sedang menyaksikan kita secara live streaming. Jika menurut teman-teman garis keras, pasangan pertama adalah pasangan yang layak untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan, silakan berikan voting kepada mereka berdua. Namun jika kalian merasa pernikahan dari pasangan kedua yang layak diselamatkan, berikan voting ke pasangan yang kedua. Terima kasih garis keras yang telah memberikan voting, dan saatnya kita sekarang melihat pasangan satu atau pasangan yang kedua yang mendapatkan love card. Dan hasilnya adalah pasangan pertama mendapatkan vote sebesar 49%. Itu artinya pasangan kedua mendapatkan vote sebesar 51%. Artinya love card dari garis keras diberikan kepada pasangan kedua. Selamat buat kalian berdua. Mereka artinya menilai pernikahan kalian layak untuk diselamatkan. Saya pengen mendengar tepuk tangan dulu dari garis keras yang ada di rumah masing-masing menyaksikan kita. Gila ya. Kok mereka bisa menang ya? Padahal kita udah kita baik-baikin. Apalagi ini bukan masalah menang atau kalah loh. Ini penilaian dari mereka yang menyaksikan. Emang kenapa kamu merasa kalian layak untuk menang? Kita layak untuk menang karena kita udah serasi sudah banget baik-baik sekarang. aja loh Kak Robi. Enggak, tapi nggak di depan para garis keras. Tadi kalian masing-masing masih berhubungan dengan mantan. Sekarang pertanyaan saya nggak akan nanya ke kalian ya. Menurut Vina dan juga Roy Kiyoshi, dari penglihatan kalian, apakah mereka akan kembali ke penyakit lama mereka, menghubungi mantan-mantannya lagi? Mereka berdua, silakan dulu Roy. Kalau menurut saya, mereka akan tetap menghubungi mantan-mantan mereka karena kebohongan itu selalu akan ada kelanjutannya. Tapi kan kita kan manusia bisa memperbaiki diri, Mas. Kamu jangan mendahulukan Tuhan. Tapi selingkuh itu sesuatu yang addiction loh. Kan bisa berubah juga. Oke, Mbak Vina yang mungkin sudah melangsungkan sih pernikahan, bagaimana Ada pilih menurut Mbak kasih Vina? ya Mas Robi, Mas Pilih Roy, kasih Kak nggak Vina. ada loh. Dengan pasangan satu, pasangan dua. Kita Kalau udah tidak- Garis keras ini nggak jelas banget, ini apaan sih garis keras? Enggak, yang Nggak lebih bisa nggak ini jelas mereka. sebenarnya. Ya udah, oke, ya udahlah ya. Sekarang saya pengen lihat dulu ya. Ini kita lihat bersama-sama cuplikan dari pasangan pertama. Kira-kira apa yang membuat garis keras tidak memvoting mereka ya? Sebenarnya banyak yang voting kalian, tapi ada beberapa yang tidak. Langsung saja kita lihat cuplikannya. Ini adik saya, Desi. Saya agak malu dan berat hati untuk menceritakan. Sebenarnya saya tidak maksud untuk berbohong, cuman adik saya Desi ini sempat saya nikahkan dengan sahabat saya. Karena ada kelitan. Kamu jangan langsung kasar begitu dong. Aku mau nanya sama Desi, bentar.
Nggak bisa. Kamu nggak boleh lakukan begitu. No. Iya, aku Saya bisa melihat di sini, nggak tahu Mbak Vina ya. Mungkin Mbak Vina sebagai wanita juga tidak suka ditunjuk-tunjuk sama pria. Mbak Vina silakan. Kalau saya melihat apa ya? Anda tidak ingin kalah dengan pasangan Anda. Tapi case-nya beda, Mbak. Tunggu, Ini dengarkan case-nya dulu beda yang lagi. sudah menikah ya. Belum nikah kan? Dengarkan dulu. Anda saya juga Mas belum Rio. nikah kan? Jangan Ya, Anda, sombong. ya dengar dulu lah. Kan saya nggak membantah Mbak Vina. Anda yang membantah Mbak Vina. Dengar dulu. Mbak Jadi Vina. menurut saya akan ada kesempatan untuk bisa diselingkuhin lagi. Mbak Vina melihatnya yang akan selingkuh duluan ini yang pria atau yang wanita nih? Yang pria. Yang tentu saja. Oke. Lalu? Jadi ada baiknya memang kalau memang yakin dengan pasangan Anda benar-benar membuktikan bahwa Anda tidak akan menghubungi siapapun yang akan melalui hidup Anda. Ini udah kita buktiin, sekarang kita udah kompak lagi, udah baik-baik Yakin aja. kompak lagi? Yakin. Yakin kompak Yakin. lagi? Saya kasih pertanyaan yang terakhir nih. Kalau emang yakin sudah kompak, 3 bulan lagi kalian akan menikah. Katakan ya, kalau memang yakin, katakan tidak kalau tidak yakin. Dalam hitungan 1, 2, yakin atau tidak untuk menikah? 3. Iya. Tidak. Kamu gimana sih? Tadi kan kita udah baik-baikan. Tapi aku enggak. Ya udah kayak gitu. Gedung aja. Gedung tadi Ya, selamat buat udah kalian ya. Kalian ditelepon, sudah catering pasti segala untuk bisa macam, menyelamatkan untuk pernikahan mual. ya. Kalian kalau memang Ya, ya dong. Ini kan masalah adik ipar, tapi adiknya Keluarga dimaafkan gue juga, malu. maksud kita. Di Ya. konten yang lain dulu lah. Ya. Nggak bisa Ya, membuat siap. semua pihak. Roy Kiyoshi, terima kasih banyak. Terima kasih, Mbak sama-sama. Vina, terima kasih banyak. Ini mereka masih berdebat tentang pernikahan mereka ya. Kayaknya udah terlanjur DP gedung sama mungkin catering ya. Untuk pasangan yang mendapatkan love card dari Garis Keras, tidak hanya kepercayaan yang diberikan, tetapi juga ada kenang-kenangan dari Garis Tangan. Untuk itu, teman-teman tim boleh silakan, dan mungkin Mas Agung ya, boleh dikenakan. Ini, wah luar biasa sekali. Berat ya ini ya. Soliter loh ini. Soliter ya. Oke, Mas Agung, boleh diberikan. Mau dipakai sendiri? Oh enggak ya? Dipakai ke istrinya. Jangan iri ya. Nggak apa-apa ya. Udah Nggak jauh-jauh tidak. udah nggak lagi. jadi nikah, nggak dapat kalung lagi. Oke. Oh, so sweet. Buat Garis Keras boleh tepuk tangan loh yang di rumah loh, Garis Keras. Selamat buat kalian berdua ya. Dan sekali lagi Roy, terima kasih banyak. Fafina, terima kasih banyak. Dan juga buat pemirsa, jangan lupa cinta banyak bentuknya, namun hanya cinta sejati yang membuat hidup kita semakin bermakna. Kami bertiga pamitan, sampai bertemu di Garis Tangan selanjutnya. Sampai jumpa.